Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianti Rama, NIM 1921040019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pemeliharaan dapat dikelompokkan menjadi 3 pihak, yaitu pihak pemilik proyek atau owner, pihak konsultan, dan pihak kontraktor. Pertama, pemilik proyek. Pemilik atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki hak proyek yang dibangun dan membiayai seluruh biaya proyek. Pemilik proyek merupakan pemberi tugas atau pengguna jasa, yaitu orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Selanjutnya, hak dan tanggung jawab pemilik proyek. Hak dari pemilik proyek yakni menunjuk penyedia jasa yaitu konsultan dan kontraktor, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan. Tanggung jawab pemilik proyek yakni mendefinisikan proyek, menetapkan tujuan proyek, membentuk dan memilih anggota tim proyek, mengomunikasikan persyaratan mengenai cara proyek dilaksanakan, dan memastikan ketersediaan dan pengelolaan pendanaan untuk proyek. Yang kedua, konsultan. Secara umum yang dimaksud dengan konsultan adalah perorangan atau perusahaan yang memiliki keahlian, kecakapan, dan bakat khusus dan tersedia bagi yang memerlukan dengan imbalan sejumlah upah. Pihak atau badan yang disebut sebagai konsultan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas. Hak dan tanggung jawab konsultan perencana. Konsultan perencana mempunyai beberapa hak, diantaranya: yang pertama, perencana berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan. Yang kedua, perencana berhak menolak segala bentuk penilaian estetis dan hasil rancangan, baik yang dilakukan oleh pengawas maupun pemberi tugas. Yang ketiga, perencana berhak mengembalikan tugas yang diberikan dengan alasan-alasan sebagai berikut: pertimbangan individu, adanya kekuasaan di luar kedua belah pihak, dan akibat kelalaian pemberi tugas. Kewajiban atau tanggung jawab dari konsultan perencana menurut aturan EID. Yang pertama, dalam lingkup pekerjaan pokok, pembuatan sketsa gagasan rancangan pelaksanaan detail lengkap, pembuatan uraian dan syarat pekerjaan yang mencakup uraian umum dan syarat administratif serta teknis, penyusunan rancangan anggaran biaya, turut mengawasi dan menyeleksi proses pelelangan dan lingkup pekerjaan pelengkap. Yang kedua, dalam lingkup pekerjaan pelengkap, yakni pekerjaan yang mungkin dilakukan dalam keadaan tertentu untuk mendukung perencanaan, yaitu pembuatan maket dan gambar perspektif, penyelidikan tanah, penelitian dan pemetaan tapak, pencarian dan pengadaan data. Dan yang ketiga, dalam lingkup kerja khusus, merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus di luar bidang arsitektural. Hak konsultan pengawas, yakni mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang timbul dalam proyek, menghentikan pekerjaan dan pengadaan klien terhadap hal yang tidak sesuai dengan rencana, melakukan penundaan dan pengadaan klien terhadap hal yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak, dan memperbaiki kesalahan rencana pekerjaan maupun gambar. Kewajiban dan tanggung jawab konsultan pengawas. Yang pertama, pengolahan dan pengawasan. Yang kedua, pengawasan administrasi. Yang ketiga, pengawasan teknik. Yang ketiga, kontraktor. Kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan. Hak kontraktor yakni mendapat kepastian pekerjaan pelaksanaan proyek dalam artian bahwa pemilik proyek tidak akan membatalkan pelaksanaan proyek secara sepihak selain ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Mendapat kepastian pembayaran setelah pelaksanaan pekerjaan proyek selesai tepat waktu. Mendapatkan jaminan asuransi kepada tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan proyek. Tanggung jawab kontraktor meliputi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, syarat-syarat, penjelasan pekerjaan, dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disetujui oleh konsultan perencana. Merencanakan tentang perencanaan dan pengendalian waktu, biaya, kualitas, dan keselamatan kerja. Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan
sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Itulah tadi pemaparan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.